Bagaimana akhirnya Tuan Guru memutuskan untuk nyemplung ke politik? Iya. Apa saja pilihannya waktu itu dan apa yang bikin Tuan Guru yakin, oke, saya nyemplung di sini? Untuk DPR RI dulu saya diajak sama Pak Yusril terus terang. Yusril Izzah. Ya, beliau mengajak saya untuk yuk perluas cakupan perkhidmatannya Tuan Guru supaya bisa menularkan ide-ide gagasannya ini bukan hanya di lingkup NTB atau di pesantren ini, tapi juga di lembaga perwakilan di pusat gitu. Lalu kemudian 4 tahun kemudian saya diminta oleh para tokoh untuk maju di kontestasi gubernur. Ya, saya menerima dan saya melihat secara objektif memang benar-benar nih NTB itu memang butuh sentuhan baru. Emang NTB perlu pembelian dalam kepemimpinan. Karena ada generasi pemimpin di NTB kan. Ya. Tapi kayaknya nih mohon maaf, rasanya udah habis ide-ide dan gagasan untuk generasi itu. Sehingga perlu pengalihan kepada generasi baru. Nah, saya masuk di situ, kemudian saya menyampaikan visi misi kepada masyarakat, silaturahim ya. Akhirnya dengan takdir Allah ya jadi gubernur gitu 2008. Ada nggak Tuan Guru tarik-menarik antara yang ulama dan yang umara itu? Kalaupun tidak ada, mungkin gini pertanyaannya. Apakah ada sesuatu yang Anda yakini sebelumnya sebagai benar, tapi kemudian itu bertentangan di politik atau paling tidak bekerja di politik? Untuk melaksanakan semua yang ideal, di politik itu susah. Maka kaedahnya itu malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Nggak bisa 100%, ya berapa yang maksimal bisa kita lakukan. Jadi memang politik bukanlah dunia utopia ya. Jadi kalau dulu Al-Farabi pernah menulis Al-Madinatul Fadilah ya, kota utama, di situ semua yang terbaik lah. Sama seperti filosofi Yunani lah juga kan, gambarkan masyarakat terbaik bla 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 begini-gini. Enggak, the real world is not perfect gitu. Jadi kalau kita sudah ada di ruang publik, sebenarnya bukan hanya politik sih Bana ya, dimanapun lah, berinteraksi dengan orang ya. Kan misalnya Bana nih keluar dari rumah, punya seperangkat nilai nih, yang namanya sopan santun itu A, B, C. Begitu ketemu orang, disenggol apa. Ini sudah A-nya udah nggak terpenuhi gitu kan. Lalu kalau kita ketemu orang mestinya salam. Tiba-tiba kita ketemu sama orang, ngapain lu? Nah udah nggak kepenuhi lagi satu. Tinggal satu lagi yang paling belakang nih terakhir nih, apa tuh? Bisa komunikasi, oke lah. Kalau yang bisa komunikasi ini bisa terwujud ya udahlah nggak apa-apa. Jadi A, B-nya ini bukan kita buang, tapi artinya ya kita maklumin. Memang nggak bisa ideal. Politik juga kayak begitu. Jadi ada 1001 ide gagasan, tapi ketika diwujudkan di ruang nyata, dia perlu dialog, diskusi. Ya, dan itu artinya apa? Itu artinya kita bicara, kita saling mengisi, dan bahkan kita harus mundur dari beberapa hal yang semula kita yakini ini yang paling benar, yang paling baik gitu ya. We have to retreat, kita mundur sedikit gitu, atau bahkan banyak. Untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Tapi common value-nya tetap ya, harus yang baik dan nggak boleh manipulasi lah gitu. Apa momen favorit Tuan Guru di waktu duduk di Senayan? RDP dengan lembaga-lembaga profesi. Dulu saya itu kan lama di Komisi Pendidikan. 10? Komisi 10. Nah di Komisi 10 itu kita RDP itu banyak dengan kayak asosiasi guru, dosen. Itu saya menikmati betul karena saya mendapat banyak insight yang saya perlukan karena saya kan backgroundnya pendidik. Jadi saya ternyata potret pendidikan di Indonesia itu kaya sekali, beragam sekali, masalahnya banyak sekali. Itu satu yang saya paling nikmati. Yang kedua, ketika ketok palu pada saat terhadap undang-undang yang saya ada di dalamnya. Saya pernah terlibat undang-undang guru dan dosen. Jadi kita kerja panjang, begitu tok paripurna, aduh itu rasanya seperti puas. Iya, seperti bisul pecah lah gitu ya. Undang-undang sistem keolahragaan nasional juga. Jadi ketika ada legislasi, kita di situ ikut baik di panitia kerjanya maupun di panitia pansus kecilnya. Atau di tim perumusnya, lalu kemudian disahkan, waduh, itu rasanya luar biasa. Ya. Kalau momen kurang favoritnya, pasti banyak juga. Momen kurang favoritnya adalah
mengikuti rapat kerja ya, dan kemudian TikTok ya, maksudnya TikTok itu maksudnya perdebatan yang saya sudah tahu ujungnya apa gitu. Ya, jadi perdebatan yang kadang-kadang kan diungkapkan hal-hal yang ternyata sebenarnya bertolak belakang ya dengan yang menyampaikan itu gitu. Jadi itu agak-agak gimana gitu rasanya lah gitu. Dan itu banyak Tuan Guru ya. Ya, begitulah. Faktor terbesar apa yang mendorong Anda mencalonkan diri untuk menjadi gubernur selain tadi soal pembelian? Cita-cita terbesar, cita-cita perubahan apa yang Tuan Guru bawa? Saya ingin menjadikan NTB itu pada waktu itu daerah yang dikenal sangat religius. Nah, saya punya harapan ya, keinginan bagaimana beragamanya orang NTB itu bisa kita transformasikan jadi modal sosial. Kan beragama adalah fakta sosial. Ini faktanya nih. Ya. Beragama, masjid banyak, pesantren banyak, rajin sholat ini. Nah, bagaimana semua khazanah keberagamaan ini bisa kita transformasikan menjadi modal sosial. Dalam arti apa? Ini semua bisa menjadi pendorong. Kalau kita sudah beragama, daerah kita harus maju dong. Nggak ada artinya kita sebagai orang katanya beragama, tapi kita tenggelam dalam keterbelakangan nih. Lihat dong, tetangga sebelah barat kita, Bali, lebih maju. Tetangga sebelah timur, NTT, juga cepat kemajuannya. Kita di NTB gimana? Nah, itu visi kita itu kan beriman. Ya, beriman dan berdaya saing. Ya.